terpercaya. Halo, selamat pagi, saudara. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wafik Asisa bisa kembali menyapa Anda dalam Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, infeksi menular seksual tidak mengenal usia, tentu dibutuhkan penanganan dan pengobatan lebih dini agar bisa menghindari komplikasi lebih lanjut dari infeksi penyakit menular ini. Lalu seperti apa kemudian penanganan dan pengobatan yang perlu dilakukan bagi pengidap penyakit menular seksual? Hal ini akan kita bahas bersama dengan narasumber kami yang sudah berada di studio Kompas TV Biro Makassar. Langsung saja kita sapa, ada Dr. Asvina Anis Anwar, spesialis dermatologi, venereologi, dan estetik. Halo, selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Vicky. Dokter Vina, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Dokter Vina, bisa dibilang tadi saya menyebutkan spesialisnya Dokter Vina ini adalah spesialis dermatologi dan venereologi dan estetik ya. Benar, Sebelum kita baik. membahas lebih jauh nih soal masalah penyakit menular seksual, kita ingin kenalan dulu dengan bidang keilmuannya dokter. Bisa dijelaskan ini seperti apa? Jadi sekarang dokter kulit spesialis kulit dan kelamin itu sudah berubah nama jadi dokter spesialis dermatovenerologi dan estetik ya. Jadi dermato sendiri sebenarnya itu mencakup kulit ya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terus kemudian venerologi sendiri adalah kelamin ya. Jadi hubungan penyakit kelamin yang berhubungan dari luar itu bisa kami tangani secara spesifik. Kemudian dengan estetik artinya kebutuhan kecantikan misalnya dan lain-lainnya seperti itu ya Mbak Fik. Jadi dermatovenerologi seperti itu Mbak. Jadi ujung kepala sampai ujung kaki kalau ada masalah. Kemudian dari usia balita sampai usia lansia juga itu adalah kompetensi kami. Baik, gitu. jadi dulunya adalah SPKK ya dokter ya, Benar. sekarang jadi SPDVE. Ya. Baik, nah kita akan fokus nih saudara untuk membahas venereologi, Iya. masalah kelamin. Salah satu Betul. masalah yang sering dihadapi oleh kelamin adalah penyakit menular seksual. Kita ingin bahas yang lebih jauh, dokter bisa dijelaskan terlebih dahulu ini sebenarnya penyakit menular seksual itu penyakit yang seperti apa dokter? Baik, jadi penyakit menular seksual adalah penyakit di mana bisa kena ya, baik perempuan, baik laki-laki ya, yang dimana orangnya secara aktif secara seks seperti itu ya Mbak Aki. Jadi baik usia dari dia remaja, dari akil balik dan juga sampai sudah lansia masih bisa kena penyakit menular seksual ini seperti itu Mbak. Baik, Mbak jadi Aziza. memang cara penularannya melalui hubungan seksual begitu ya dokter ya? Iya, benar. Jadi melalui udara itu tidak benar ya Tidak dokter ya? benar, betul seperti Baik. itu. Cuman memang ada beberapa kasus yang memang menular seksual ini bisa ditularkan dari ibu yang lagi hamil misalnya, atau beberapa referensi tapi sangat minimal, misalnya penggunaan kain yang misalnya handuk ya dengan penyakit yang sama misalnya, itu bisa tapi sangat kecil kemungkinan besar. Tapi paling besar itu akibat menular secara seksual, adanya hubungan intim. Baik, itu salah Seperti satu faktor resiko begitu ya dokter Sebenarnya ya? iya, betul. Nah, untuk jenis-jenisnya sendiri dokter ya, apakah memang ada banyak jenis-jenis penyakit menular seksual ini atau seperti apa dokter? Benar, sangat banyak ya Mbak Aziza ya. Jadi untuk menular seksual ini ada beberapa penyakit, baik itu dari keputihan sendiri atau cairan yang keluar baik dari perempuan dari laki-laki ya. Ada yang disebut dengan kencing nanah ya mungkin, itu disebut dengan gonore ya. Kemudian ada kalau pada perempuan kalau keputihan bisa berbagai banyak varian ya, ada akibat bakteri, kemudian bisa akibat jamur dan juga bisa akibat kelembapan yang kurang bagus seperti itu ya Mbak Afik. Jadi ada yang disebabkan oleh memang hubungan seksual, tapi ada juga yang memang karena pola kebersihan dari wanita ya yang kurang baik, itu juga bisa menyebabkan keputihan seperti itu. Kemudian ada beberapa penyakit kayak penyakit kutil kelamin atau orang sebut dengan anogenital. Nah, itu juga merupakan salah satu penyebab dari infeksi menular seksual ini. Kemudian mungkin pernah dengar penyakit sifilis atau raja singa yang orang awam
ketahui bersama, seperti itu. Itu juga merupakan infeksi menular seksual. Kalau kita bicara sangat banyak sebenarnya, tapi itu beberapa yang mungkin cukup banyak di kalangan sekarang ya, baik dari usia remaja sampai usia lansia kayak gitu, Mbak. Jadi yang paling banyak sendiri, yang paling banyak di Indonesia, yang paling tinggi angkanya itu yang mana jenis? Itu kita bisa main ke gonore. Itu seperti apa? Gonore adalah keluarnya cairan kuning ya, biasanya makanya disebut nama lainnya adalah kencing nanah, karena yang keluar itu adalah pus atau cairan yang berwarna kuning kental pada laki-laki pada umumnya ya. Namun kalau pada wanita kadang gejala ini tidak terlalu spesifik lihat gitu, karena ada beberapa faktor resiko ya, kecuali mungkin dia sudah bermanifestasi atau sudah berkomplikasi dengan penyakit yang lain baru muncul gejala seperti itu. Misalnya keputihan juga tapi sudah disertai dengan bau yang tidak sedap ya. Kemudian berwarna kehijauan, itu sudah ada komplikasi lebih lanjut. Nah, seperti itu. Nah, kalau pada wanita memang kita harus lebih gali lebih dalam lagi. Karena yang seperti saya singgung tadi sebelumnya Mbak Asisa, kalau keputihan pada wanita itu bukan hanya satu penyakit, namun ada beberapa penyakit dan tidak semuanya pun itu akibat infeksi menular seksual. Baik. Seperti itu. Untuk gejala-gejala awal nih dokter, untuk bisa mendeteksi penyakit menular seksual secara umum, gitu, untuk bisa pemirsa di rumah juga bisa identifikasi di rumah masing-masing gitu. Caranya seperti apa sih dokter? Caranya sebenarnya kalau untuk laki-laki sendiri, kalau ada keputihan atau cairan yang keluar itu sebenarnya untuk mendeteksi lebih dini agak kurang susah ya. Pada umumnya sih sebenarnya tidak ada cairan yang keluar ya. Kecuali kalau pada wanita itu biasanya normal-normal saja kalau ada keputihan apabila terjadi sebelum atau setelah menstruasi seperti itu. Itu karena akibat faktor hormonal. Itu masih aman, artinya masih normal-normal saja, atau beberapa faktor hormonal karena stres, kecapean, kadang kan keputihan ada juga ya, cairan yang keluar itu dalam artian masih normal, asal tidak bau dan tidak gatal seperti itu. Apabila sudah ada rasa menyengat ataupun gatal, itu sebaiknya dibawa ke dokter seperti itu. Baik, jadi intinya baunya menyengat, tidak nyaman, itu sebaiknya langsung memeriksakan diri ke tenaga medis, tenaga kesehatan. Baik, dokter, kita harus jeda terlebih dahulu. Nah, saudara, kami akan membahas lebih jauh soal bagaimana kemudian pengobatan dan juga perawatan dari penyakit menular seksual. Kita akan lanjutkan kembali usai jeda berikut ini. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kembali informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. kan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV.
Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel Saudara. Saya kembali akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan Dr. Asvina Anis Anwar, spesialis dermatologi, venerologi, dan estetik dari Brimaya Hospital Herta Asnin. Kita bahas lagi nih dokter masalah penyakit menular seksual. Untuk rentang usia nih dokter yang beresiko terkena infeksi ini itu sebenarnya di rentang usia berapa? Untuk kita bicara tentang rentang usia, memang secara referensi pada usia-usia sudah dewasa ya. Artinya kebutuhan untuk seksual sudah harus terpenuhi misalnya ya. Namun ada ternyata di kalangan klinisi kami di usia-usia remaja juga sudah mulai ada beberapa yang datang ke kami dalam kondisi memang dia gejalanya mengarah ke infeksi menular seksual seperti itu. Biasanya itu Mbak faktor Asisa. resikonya karena apa dokter? Faktor Padahal kan umurnya masih remaja gitu. Benar sekali. Jadi faktor resiko karena ya sudah mulai paham atau mungkin mau mencoba hal-hal yang baru yang mungkin dia dapatkan dari media sosial atau mungkin akibat pergaulan yang tidak sebaiknya seperti itu Mbak Asisa. Jadi mencoba belanja misalnya ya kayak gitu. Nah itu beberapa kasus seperti itu Mbak Asisa. Iya, ini salah satu pentingnya juga edukasi seksual begitu ya dokter ya, Benar. untuk adik-adik kita remaja kita. Nanti kita akan bahas lebih jauh soal itu dokter. Ya, Kita baik. juga ingin fokus terlebih dahulu. Ini salah satu jenis penyakit yang juga menakutkan begitu bagi masyarakat Indonesia adalah HIV dan kanker serviks. Apakah ini juga bagian dari infeksi penyakit seksual Penyakit atau seksual. seperti apa? Oke, baik, kita bahas satu-satu dulu ya Mbak. Jadi kalau untuk HIV sendiri ya kita tahu adalah suatu penyakit virus ya yang sampai detik ini memang penanganannya terus digali seperti itu Mbak ya, meskipun ada pengobatan yang memang sebaiknya mereka mengkonsumsi dan juga datang ke balai kesehatan untuk memenuhi dan melakukan pemeriksaan secara rutin seperti itu. Faktor resiko dari HIV sendiri adalah salah satunya adalah penularan infeksi menular seksual. Adalah adanya hubungan seks ya. Namun bukan cuma itu saja kalau untuk HIV. Jadi bisa penularannya bisa melalui jarum suntik ya, misalnya memakai suntik yang memang sudah kepake sama orang yang sudah terdeteksi HIV sebelumnya, itu bisa melalui penularan seperti itu, atau kontak secara darah. Jadi darah dari si pasien kena ke kulit kita, namun tidak semata-mata kena gitu aja ya Mbak ya. Itu kulitnya harus memang rusak, luka kayak gitu. Jadi kalau penularannya bukan kayak kissing atau sentuhan gitu enggak kok. Dari keringat juga enggak, tapi memang harus melalui masuknya selaput darah seperti itu masuk ke dalam kulit kita. Baik, untuk kanker serviks sendiri apakah juga bagian dari infeksi? Infeksi, ya. Jadi untuk kanker serviks sendiri itu akibat adanya human papilloma virus. Kita bicara tentang human papilloma virus, ada beberapa tipe yang mengarah ke keganasan yaitu kanker serviks. Nah, untuk HIV sendiri memang salah satunya ada beberapa penyakit kulit infeksi menular seksual itu disebabkan dengan human papilloma virus sendiri Mbak. Jadi seperti anogenital atau kutil kelamin seperti itu. Jadi kemungkinan manifestasi dari keganasan itu sangat bisa terjadi seperti itu. Jadi edukasi mungkin sekarang sudah mulai digerakkan ya dari bidang kesehatan bahwa edukasi untuk melakukan vaksin human papillomavirus atau HPV ya di daerah maksudnya rumah sakit terdekat itu sangat bermanfaat, apalagi memang sekarang pola dari virus ini sudah mulai beredar, maksudnya bertambah banyak dia punya tipe, sehingga harus sebaiknya melakukan vaksin dini sebelum memang melakukan seksual. Itu lebih efektif penggunaan vaksinnya seperti Dan itu. vaksinnya pun juga sudah tersedia di fasilitas Benar, kesehatan ya dokter? sudah tersedia Mbak. Gitu. Baik, kita akan bahas nih dokter untuk bagaimana kemudian diagnosis awal sendiri bagi khususnya untuk penularan penyakit seksual ini. Untuk diagnosis, untuk diagnosis memang butuh namanya dokter untuk membantu kita melakukan diagnosis apakah ini adalah penyakit menular seksual atau memang cuma misalnya penyakit lain seperti itu ya, karena kadang ada beberapa pasien munculnya kutil di kelamin. Kutil kan itu sebenarnya umumnya benjolan gitu ya. Nah, tidak semuanya benjolan di daerah kelamin juga itu adalah akibat infeksi menular seksual atau virus diakibatkan human papillomavirus seperti itu Mbak.
Jadi memang harus dibantu dengan tenaga medis untuk melakukan diagnosis. Biasanya metode diagnosisnya itu seperti apa, dokter? Metode diagnosis untuk kami sendiri ya sebagai dokter spesialis ya, sebenarnya dari kasat mata. Kasat mata kalau sudah sering melihat itu sebenarnya sudah kita mencurigai suatu diagnosis ke arah infeksi menular seksual. Cuman memang untuk mendiagnosis pasti kita bisa melakukan beberapa hal. Pertama bisa kita lakukan kalau misalnya dia keputihan baik perempuan sama laki-laki, mungkin ada yang pemeriksaan dari spesimen dari cairan tersebut ya. Kemudian bisa kita mendeteksi dari darah, misalnya kalau kita curigai suatu virus, kita bisa mendeteksi lewat darah, ya. Kemudian beberapa misalnya kayak benjolan dan lain-lainnya itu kita bisa lakukan biopsi. Jadi kita mengangkat lesi tersebut, lalu kita periksakan ke patologi anatomi. Itu salah satu metode diagnosis. Metodologi ya. diagnosis. Nah, betul. untuk pengobatannya sendiri, dokter, langkah-langkah pengobatannya sendiri bagi seseorang yang sudah didiagnosis menderita penyakit menular seksual ini. Oke, baik. Untuk diagnosis penatasanannya sendiri, yaitu kembali lagi sebaiknya ke dokter kembali ya, ke dokter spesialis kulit atau ke dokter umum, misalnya kalau misalnya di daerah setempat tidak memiliki dokter spesialis ya, kita bisa ke dokter umum untuk penanganan awal seperti itu. Jadi untuk penanganan awal setiap diagnosis pastinya beda-beda ya Mbak ya. Ada yang memang diobatin dengan antibiotik, ada yang diobatin dengan antivirus, atau ada pun yang diobatin dengan tindakan. Jadi kayak misalnya androgenital atau kutil kelamin itu nggak bisa diobatin dengan obat, itu memang harus kita lakukan tindakan seperti itu, Mbak. Baik, jadi memang berdasarkan jenisnya, penindakannya pun juga berbeda. Berbeda-beda, setiap diagnosis beda-beda penatasanannya. Biasanya dokter ketika seseorang nih kondisi penyakitnya belum terlalu parah begitu ya, cepat melakukan penanganan begitu. Apa sih butuh waktu berapa lama biasa pengobatannya untuk bisa sembuh? Untuk sembuh sendiri memang tergantung juga dengan imunitas pasien ya. Jadi kalau misalnya dia kena cairan keputihan ya, nah itu maintenance biasanya 1-2 mingguan untuk pengobatan. Namun memang kita juga mengedukasi kepada pasien bahwa kalau sudah terdiagnosis dengan infeksi menular seksual dengan keputihan, itu kami sarankan untuk tidak melakukan hubungan seks ke yang lain dulu. Jangan sampai jadi pola roda berputar begitu ya, atau misalnya pasangannya seperti itu. Jadi berdua lah diobatin supaya tidak kena besok sembuh, kena lagi besok sembuh, seperti itu Mbak. Jadi memang kita harus edukasi, kemudian diberikan pengertian kepada pasien untuk sebaiknya berobat bersama pasangan. Sebaiknya berobat bersama pasangan. Benar, ya? kalau sudah ada pasangan. Adapun kalau belum ada pasangan, sebaiknya menghindari kontak supaya tidak menyebarkan si virus atau bakteri ini ke orang lain. Baik, apakah memang dokter penyakit menular seksual ini bisa dinyatakan sembuh total atau mungkin akan ada perawatan berlanjut atau seperti apa sebenarnya? Oke, baik. Iya, jadi untuk penyembuhan sendiri bisa sembuh total ya. Yang penting obatnya diminum secara teratur dan tidak mengkonsumsi obat sendiri gitu ya Mbak ya, karena kalau sekarang pintar-pintar ya, jadi artinya sudah dikasih obat A, besoknya dia main kena penyakit itu lagi, beli langsung obat yang itu yang pernah diresepin. Nah inilah yang kadang harus diedukasi kepada pasien karena adanya resistensi obat antibiotik terutama ya. Di saat dia butuhkan obat itu sudah tidak mampu lagi ke tubuhnya karena antibiotiknya nggak habis gitu ya. Nggak habis, dan juga konsumsi yang tidak seharusnya, mungkin penyakitnya berbeda gitu, tapi karena dokternya sudah kasih A, dikiranya oleh si pasien ini sama obatnya, akhirnya beli sendiri juga seperti itu. Jadi harus ada konsultasi ulang apabila memang terjadi rekurensi atau kembalinya penyakit tersebut. Baik, jangan mudah ambil keputusan sendiri ya, harus ada konsultasi dari dokter. Baik dokter, nah di segmen selanjutnya dokter kita akan bahas juga hal dasar yang tidak kalah pentingnya saudara, kemudian bagaimana pentingnya pendidikan seksual dalam mencegah penyebaran PMS. Kami akan lanjutkan saudara usai jeda berikut ini. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi
dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Ya, saudara, Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, masih bersama saya Wafik Asisa. Kita akan lanjut lagi perbincangan kami bersama dengan Dr. Aswina Anis Anwar, spesialis dermatologi, venerologi, dan estetik dari Primaya Hospital Hertasning, Makassar. Dokter, di segmen terakhir ini kita juga ingin mengedukasi pemirsa di rumah soal bagaimana kemudian pentingnya pendidikan seksual khusus untuk menghindari masalah penyebaran penyakit menular seksual ini. Oke, baik, iya. Jadi saran saya, maksudnya sebaiknya kita mengedukasi kepada anak ya, ataupun teman seperti itu, atau diri sendiri juga, bahwa pentingnya kita untuk mengetahui penyakit-penyakit menular seksual yang diakibatkan oleh adanya hubungan seks, yang dimana biasanya akibat seks bebas seperti itu. Apalagi remaja-remaja sekarang sudah pintar main gadget ya, pola kehidupan dan juga sosialnya juga agak sedikit bebas, ya itu mungkin edukasi yang mungkin mungkin mereka sudah diterapkan di sekolah masing-masing ya, Mbak ya. Jadi mungkin kita sebagai orang tua mungkin lebih sedikit memahami, artinya membantu untuk mereka memahami kembali apa sih sebenarnya seks bebas ini, seperti itu. Kemudian untuk misalnya kesehatan sendiri buat kita yang sudah menikah seperti itu pentingnya juga kesadaran mungkin tiap pasangan untuk menyadari bahwa dia sudah kena penyakit ini. Setidaknya untuk pasangannya juga jangan sebaiknya juga diobatin bersamaan, karena kalau tidak seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa akan ada terjadi sembuh tidak sembuh, sehingga bisa menyebabkan komplikasi yang lebih lanjut seperti itu. Satu lagi Mbak, kalau misalnya dia sering pasien dengan gonore ya, ada beberapa penyakit yang memang sering terjadi rekurensi itu bisa menyebabkan hal-hal yang fatal, misalnya gangguan dari sperma misalnya, ataupun pada perempuan juga dia agak terjadi kesusahan untuk menghasilkan janin seperti itu. Itu ada beberapa komplikasi apabila kejadian itu terus terjadi seperti itu. Ya. Baik, kemudian dokter, penyakit menular seksual yang berujung pada komplikasi ini, apakah angka kematiannya juga cukup tinggi di Indonesia atau seperti apa dokter? Baik, kalau untuk angka kematian sih sebenarnya minimal ya Mbak ya, karena kecuali HIV, ya. Kalau misalnya penyakit menular seksual yang lain, sebenarnya komplikasinya lebih ke arah medis aja, tidak sampai ke arah kematian, seperti itu. Baik, kita ke topik selanjutnya dokter ya. Untuk pelayanan sendiri dan juga fasilitas apa saja sih yang ada khusus untuk penyakit ini di Primaya Hospital Hertasning? Jadi di Rumah Sakit Primaya Hospital Hertasning
kami menyediakan beberapa laboratorium ya, dan juga beberapa tindakan apabila memang dibutuhkan untuk pasien, dan juga obat-obatan tentunya, dan juga ada dokter spesialis kulit kelamin baik saya dan ada satu orang lagi dokter Nurul. Nah, jika memang ada keluhan mengarah ke infeksi menular seksual ataupun penyakit kulit yang lainnya, bisa datang ke Hospital Health Nursing. Iya, jadi bisa nanti ketemu langsung sama dokter Vina. Iya. Baik dokter, ini kan tema kita hari ini infeksi menular seksual tidak mengenal usia. Betul. Nah, tadi ada anak remaja juga yang terkena masalah penyakit menular seksual. Betul. Bisa digambarkan mungkin dokter bisa jadi edukasi pembelajaran juga untuk pemirsa di rumah, kasus yang pernah dokter tangani. Contoh kasusnya apa dan bagaimana sih proses penyembuhannya? Oke, jadi kalau untuk itu sendiri memang jadi tidak mengenal usia. Kenapa diangkat? Karena memang usia-usia dari remaja itu sudah ada, dan bahkan mungkin pada anak-anak di bawah 8 tahun itu sudah terjadi akibat mungkin minimnya edukasi, baik itu dari orang tua, dari pengasuh ya. Nah, ini mungkin yang harus lebih ditekankan. Artinya kita harus lebih selektif untuk bagaimana anak kita berkaulan, begitu, Mbak ya. Nah, jadi untuk itu mungkin, Mbak. Jadi memang harus lebih berhati-hati aja, karena tidak mesti si orang misalnya, dan juga ini buat kita semua ya. Misalnya kita main sama si A ini tidak bergejala. Jangan sampai memang kita tiba-tiba kena si B, kena penyakit ini. Nah, kita kan pusing ya, dari mana? Padahal si A ini nggak gejala. Ternyata penyakit infeksi menular seksual itu tidak semuanya bergejala. Jadi dia artinya bisa ada si virusnya dalam tubuhnya, tapi tidak keluar seperti itu. Tapi bisa menularkan ke orang lain. Nah, ini harus lebih hati-hati. Jadi dia silent. Ya, pada saat kita melakukan hubungan, kita bisa saja kena si penyakit ini. Karena dari si A ini memang sudah ada, kayak gitu, Mbak. Iya, salah satu hal dasar adalah menjaga kebersihan juga, begitu ya, menjaga kebersihan, ya? Betul. Dan juga kalau memang aktif secara seks, sebaiknya pergunakan alat pengaman, seperti itu. Baik, dokter, terakhir dokter, sebagai closing statement Anda, karena kan bisa dibilang penyakit menular seksual ini juga seringkali begitu ada stigma-stigma negatif yang berkembang di masyarakat. Bisa dong dokter diberikan edukasi juga untuk pemirsa di rumah supaya paham soal konteks penyakit ini? Oke, baik ya. Jadi untuk beberapa stigma, artinya dengan adanya infeksi menular seksual ini kita harus lebih terbuka wawasannya untuk segera melakukan pengobatan lebih awal ya, karena pengobatan lebih awal itu kemungkinan besar penyakitnya juga akan tertangani dengan baik, meminimalisir juga komplikasi yang terjadi, seperti itu. Baik itu HIV, AIDS juga, apabila sudah terdiagnosis, jangan mengurung diri, karena dengan mengurung diri kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Sebaiknya segera datang ke layanan kesehatan terdekat ya, untuk mendeteksikan diri, melakukan pengobatan, karena banyak pasien-pasien itu bisa berkembang dan juga bisa melanjutkan usia sampai tua. Baik. Seperti itu, Mbak. Baik, jangan menunda untuk datang ke fasilitas kesehatan. Ya, gitu ya, itu pentingnya, dan juga jangan mengobatin sendiri juga, Mbak ya, karena ada juga yang mengobatin sendiri, dikasihlah ramuan A, ramuan B, akhirnya komplikasi yang terjadi. Misalnya infeksi menular seksualnya menjadi lebih rusak kayak gitu, jadinya ada infeksi kontak seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih dokter sudah berbagi banyak informasi bersama kita semua di sini. Semoga setelah ini makin banyak pemirsa di rumah yang bisa teredukasi ya soal penyakit menular seksual. Sukses selalu dokter. Terima kasih Mbak Asisa. Terima kasih juga saudara untuk Anda yang sudah menyaksikan Sapa Sulsel. Saya Wafik Asisa, mewakili seluruh kerabat kerja petugas pamit. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.